Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Pak Hasril, Kabid dari Bapeda, Bapak Kabid dari BPKAD, dan para tamu undangan sekalian yang berbahagia. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih Pak Kabid karena diberi ruang waktu pada hari ini bisa berkumpul dengan teman-teman dari OPD, meski saya lihat memang belum semua OPD yang bisa hadir. Artinya kami mencoba memanfaatkan waktu yang ada ini untuk memberikan sedikit pemahaman terkait pengelolaan data. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya, Bu Dora? Jadi saya kira sebuah pertemuan yang cukup baik ya, artinya beberapa OPD yang memang menangani penanganan data-data lintas sektoral boleh hadir pada saat ini Pak Kabid, sehingga barangkali bisa kita berikan pencerahan terkait dengan pentingnya itu mengelola data dengan baik. Lanjut. Nanti juga barangkali ada kami sampaikan sedikit paparan juga terkait dengan data-data kemiskinan dan sedikit tentang kemiskinan ekstrim. Next. Ya, Bapak dan Ibu, sebelum kita beranjak ke data kemiskinan, di sini coba kami tampilkan bahwa sebenarnya setiap hari kita itu berkutat dengan data, tetapi ada 3 jenis data secara garis besar Bapak dan Ibu. Ada data dasar namanya, statistik dasar, itu adalah ranahnya BPS mengeluarkan, termasuk tadi jumlah penduduk. Ya, masalah kenapa jumlah penduduk BPS dengan capil berbeda, nanti ada sesinya kita bahas lagi. Yang kedua, yang pertama itu tadi, data statistik dasar. Yang pernah Bapak Ibu dengar misalnya terkait dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB, ya, angka kemiskinan, itu juga angka-angka BPS. Dan sejauh ini BPS lah yang diberi kepercayaan untuk merilis datanya. Meski bukan tidak mungkin lembaga-lembaga lain juga bisa menghitung sendiri. Seperti itu Pak. Ya, itu yang pertama, statistik dasar. Yang kedua ada namanya statistik sektoral Pak. Inilah yang paling banyak tersebar Pak di OPD, di kementerian-kementerian yang ada. Ya, dan saya kira ada Bu Ijah dari Dinas Sosial. 2 hari yang lalu kami baru melakukan roadshow pembinaan sektoral di Dinas Sosial. Sayang sekali Bu Ijah nggak bisa bersama dengan kami. Saya kira diskusinya saat itu bisa lebih hidup ya. Jadi tentu terkait dengan data-data sosial, penerima-penerima bantuan itu ranahnya di Dinas Sosial. Ya, kemudian terkait dengan data-data kesehatan tentu ranahnya di Dinas Kesehatan. Jumlah rumah sakit, jumlah dokter, jumlah tenaga medis, jumlah masyarakat yang mengalami sakit berdasarkan jenis penyakitnya, tentu itu teman-teman di Dinas Kesehatan yang punya datanya. Ya, demikian juga terkait anggaran, mungkin di BPKAD. Terkait dengan dan lain hal banyak lagi. Saya kira setiap OPD di sini pasti mengelola data-data sendiri. PT Pos sendiri, jumlah wesel yang disalurkan, jumlah surat yang dikirimkan, itu pasti ranahnya PT Pos. Dan di Bapeda sebagai leading untuk perencanaan di pemerintah daerah, saya kira yang paling banyak membutuhkan data ya Pak Hasril ya. Betul. Ya, barangkali sering kita menerima surat permintaan data terkait penyusunan RPJMD dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi yang mau saya katakan di sini bahwa semua data ini Pak sangat penting. Jadi BPS nggak bisa berdiri sendiri Pak, karena yang kami punya itu hanya data dasar. Sementara data sektoral itu adanya di Bapak Ibu sekalian. Dan inilah yang paling banyak Pak, yang coba BPS melakukan tanpa lelah ya untuk melakukan roadshow untuk membina bagaimana supaya OPD itu mampu secara mandiri mengelola data sektoralnya dengan baik. Nah, itu dia. Nah, yang ketiga ada statistik khusus Pak. Contohnya ketika kita waktu duduk di bangku perkuliahan misalnya sedang menyusun skripsi atau tesis, barangkali ada penelitian-penelitian survei-survei kecil, atau yang sedang viral kemarin Pak terkait dengan quick count. Nah, itu termasuk statistik khusus. Statistik yang dilakukan untuk kebutuhan-kebutuhan khusus. Bicara mengenai quick count, saya kira sebuah penerapan statistik yang cukup
apa ya, yang bisa menjelaskan bahwa Bapak dan Ibu barangkali sering mendengar ya bagaimana hasil Pilpres kemarin sudah bisa diprediksi pemenangnya hanya dalam tempo beberapa jam setelah pemilihan suara berakhir. Nah, itu secara statistik diakui, Pak, ada metodologinya. Bayangkan mereka itu hanya menghitung perolehan suara di 2.000 atau 3.000 TPS saja dari sekian ratus ribu TPS dan bisa memprediksi hasil yang sebenarnya. Nggak jauh meleset, Pak. Makanya secara statistik itu sah. Nah, makanya kita tidak melulu untuk mendapatkan data itu harus melalui sensus, karena sensus itu sangat mahal, Pak. Persiapannya juga membutuhkan waktu yang cukup panjang. Sekarang kita masuk, BPS sekarang sedang mempersiapkan sensus ekonomi 2026, Pak Asril. Dimulai tahun ini persiapannya, Pak. Bayangkan, Pak, masih 2 tahun lagi. Nah, itu dia. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin melihat suatu fenomena yang terjadi di masyarakat? Bisa melakukan survei, Pak, dengan melakukan teknik sampling. Nah, itu dia ya. Katakan sampelnya sekian persen saja dari populasi, itu sudah bisa menggambarkan populasi yang sebenarnya. Oke, lanjut. Bapak Presiden berkali-kali mengatakan dalam mengambil keputusan, pemerintah, termasuk kita nih, pemerintah di daerah, harus merujuk kepada data, serta kepada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. Artinya, itulah saking pentingnya data ini, Pak. Saya sudah mendengarkan tadi bagaimana carut-marut terkait dengan data. PT Pos tadi menggunakan data P3KE, sementara dari Dinas Sosial ada sumber data yang lain lagi dari DTKS ya Bu ya. Nah, Dinas Kesehatan lain lagi, macam-macam. Bahkan kami baru melakukan pendataan yang namanya Reksosek, Pak, di tahun 2023 ya, 2022 kemarin. Nah, itu banyak versinya. Nah, jadi kenapa saya mau cerita sedikit terkait Reksosek ini? Berdasarkan pengalaman pemerintah tadi, Pak. Misalkan Dinas Kesehatan ada pensasaran, mereka bikin pendataan sendiri. Siapalah masyarakat yang akan menjadi sasaran kebijakan terkait dengan kesehatan. Lembaga kementerian lain mau kasih bantuan, bikin sendiri. Dinas Pertanian mau kasih bantuan, bikin pendataan sendiri. Yang terpisah, Pak, tidak tersentral. Dan ini membutuhkan anggaran yang sangat mahal, Pak. Sudahlah mahal, datanya nggak bisa dipadukan, Pak. Karena konsepnya beda-beda. Seperti itu. Nah, berdasarkan inilah maka pemerintah melalui Bapak Presiden di tahun 2022 menginisiasi supaya BPS melakukan yang namanya pendataan Reksosek, registrasi sosial ekonomi. Itu dia kepanjangannya, Pak. Di mana ini sifatnya sensus. Seluruh masyarakat tanpa terkecuali didata kondisi perekonomiannya. Kalau tadi data DTKS, kalau saya tidak salah, itu paling diambil dari 40% masyarakat ekonomi rendah. Berarti ada 60% yang tidak didata. Nah, dalam Reksosek ini, Pak, Bapak Ibu sekalian, semua didata, Pak. Diperingkatkan nanti perekonomiannya, dari ekonomi yang tertinggi sampai yang terendah berdasarkan aset-asetnya. Jadi dalam kuesionernya itu kami tanyakan siapa nama anggota keluarganya, bagaimana pekerjaannya, pendidikannya, ada tidak disabilitas di situ. Makanya cukup lengkap sebenarnya, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, termasuk juga dengan gambar rumahnya, foto jambannya, foto atap rumah, dinding dan lantai rumahnya juga itu ada. Selengkap itu, Pak. Nah, janji pemerintah kemarin sebenarnya data ini harusnya sudah bisa kita gunakan di 2023 semester 2. Untuk yang tadi ini terkait dengan carut-marut data ini, Pak. Nah, akan tetapi sampai sekarang kita belum menerima keputusannya kapan. Artinya kita masih diminta untuk mengirimkan user untuk bisa mengakses aplikasi Sepakat tadi. Sejauh mana nanti data ini bisa kita gunakan, itu memang kita kembalikan ke pihak pemerintah daerah. Itu dia, Pak. Karena BPS satu sisi di kode etiknya, Bapak dan Ibu, tidak bisa menyajikan data individu, Pak. Walaupun kami yang mendata, tapi karena ada payung hukum, makanya kemarin pendataan Reksosek itu bisa dilakukan oleh BPS. Tapi kalau terkait rilis datanya, itu BPS nggak berhak, Pak. Karena ada kode etiknya, Undang-Undang Nomor 16 tahun 97 tentang statistik, BPS tidak bisa mengeluarkan data individu by name, by address. Nah itu, Pak, tolong dipahami. Itu nggak boleh, Pak. Harus ada lembaga lain yang mengeluarkan itu. Misalkan kami melakukan pendataan nanti sosioekonomi, Pak Asril kami sensus, ditanyalah asetnya berapa, gajinya berapa, terus kami umumkan, itu nggak boleh, Pak. Kami bisa dituntut secara undang-undang. Tetapi kalau data agregat, itu boleh.
bahwa masyarakat Padang Lawas pada umumnya berada di pendapatan range sekian, itu bisa dikeluarkan. Tapi kalau data individu, apalagi by name, by address, BPS tidak bisa mengeluarkan itu. Oke, lanjut. Nah, ada namanya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 terkait dengan satu data Indonesia. Jadi inilah pentingnya, dan saya kira ini merupakan forum pertama Pak Kabid, dan kami berharap sebenarnya ada forum-forum lanjutan yang bisa menghadirkan seluruh OPD, Pak. Ya, lintas kementerian, lembaga vertikal dan sebagainya, untuk kita bisa berkomitmen bersama bagaimana supaya data-data sektoral yang ada di kantor Bapak Ibu itu, tentunya data yang layak publish, itu bisa disimpan di satu portal, Pak. Portal satu data namanya. Jadi kalau misalkan Bu Ija dari Dinas Sosial butuh data-data terkait dengan kesehatan, beliau nggak perlu datang ke Dinas Kesehatan lagi, cukup akses portal itu saja. Seperti itu. Demikian juga yang lain. Bapak dari PT Pos misalnya butuh data tentang kemiskinan. Ya, Bapak dari Capil butuh data jumlah penduduk versi BPS. Tinggal akses portal satu data. Ini masih mimpi, Pak. Kita masih akan menuju ke arah itu. Tentunya harus diawali dengan kemauan dari setiap OPD untuk mau memberikan datanya. Saya kira data ini tersebar di semua OPD. Tapi mungkin bentuknya, Pak, masih ada yang bentuk hard copy. Masih print-printan, tabelnya dibawa oleh Kasubag Bina programnya. Jadi kalau ada yang minta data, tunggulah Pak, lagi ke Medan. Nah, kan terkendala Pak, aksesnya nggak bisa cepat. Nah, belum lagi kalau pegawainya pindah, datanya dibawa, hilang lah Pak. Nah, saya kira ini sesuatu yang tidak baik. Jadi kami sudah menginisiasi roadshow pembinaan, termasuk di Dinas Kesehatan ya Bu Ija tahun lalu, Dinas Sosial 2 hari yang lalu, Dinas Ketahanan Pangan beberapa minggu yang lalu sudah kita berikan pemahaman. Harapannya nanti ada outputnya Pak. Data-data dari kantor Bapak bisa kita simpan di suatu portal yang sudah kami siapkan. Tentunya data yang bersifat publish ke masyarakat. Kalau data yang rahasia saya kira nggak perlu disampaikan Pak, apalagi mungkin terkait anggaran atau segala macam. Nah itu ya. Kemudian lanjut. Ya, jadi kebijakan tata kelola data itu akan menghasilkan data yang akurat, yang dapat dipertanggungjawabkan, serta ini kata kuncinya Pak, mudah diakses dan dibagi pakaikan. Jadi data kita itu Pak, bukan hanya kita yang pakai. Contohnya Pak, data-data statistik yang kami hasilkan. Kami nggak perlu itu Pak sebagai orang BPS. Justru saya kira bapak-bapak dari pemerintah daerah yang membutuhkan itu untuk bikin perencanaan ke depan, evaluasi pembangunan dan sebagainya. Nah saya kira bagaimana, makanya kami kalau di BPS itu sudah punya yang namanya website yang seragam se-Indonesia, bisa Bapak Ibu akses. Yang apa ya, setiap saat itu bisa diakses. Nanti saya tampilkan di akhir paparan. Ya, oke, lanjut. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa untuk menghasilkan data statistik macam-macam caranya, Pak. Yang pertama tadi ada sensus, sudah saya sampaikan, biayanya mahal. Dan yang bisa melakukan sensus secara undang-undang hanya BPS, Pak. Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau kami gimana, Pak? Boleh, Pak, survei. Melakukan survei itu boleh. Nah, mintalah masukan dan rekomendasi dari BPS. Nanti kita akan dampingi pemilihan sampelnya seperti apa, berapa jumlah sampel yang harus didata, ya, pertanyaannya seperti apa, itu bisa kita dampingi. Yang kedua survei, itu yang saya sampaikan tadi ya. Kemudian juga bisa berasal dari yang paling bawah kanan ini Pak, kompilasi produk administrasi. Catatan-catatan yang Bapak punya, yang saya katakan tadi, dalam bentuk buku, dalam bentuk soft file, itu adalah catatan-catatan statistik Pak, data-data yang sangat berguna sebenarnya. Kalau itu tidak kita upload, tidak bisa diakses, itu nggak ada gunanya. Mungkin gunanya hanya untuk Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu. Jadi harapannya nanti dari pertemuan ini kami coba menggugah Pak, Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di sini bisa menjadi apa ya, agen-agen statistik lah di masing-masing OPD Bapak dan Ibu sekalian. Lanjut. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Nah ini dia, ada forum SDI. Inilah yang sedang kita lakukan saat ini. Jadi Bapak dan Ibu, sesuai Perpres tadi, ada 3 lembaga yang terkait erat sebenarnya. Satu itu BPS,
sebagai pembina statistik. Yang kedua adalah Dinas Kominfo sebagai wali data. Makanya turut kita undang Pak Asril, teman-teman dari Kominfo, dan Bapak Da sendiri sebagai Sekretariat Satu Data Indonesia. Jadi pertemuan ini saya kira cukup penting, bagaimana nanti kita menghasilkan komitmen bersama untuk bisa menghasilkan data-data sektoral dari masing-masing OPD yang kita punya. Oke, lanjut. Saya nggak terlalu panjang di sini. Nah, di dalam prinsip satu data, Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa prinsip yang harus bisa dipenuhi. Ya, yang pertama standar data. Data yang dihasilkan oleh produsen harus memenuhi standar data. Misalnya Pak, konsepnya ada. Nah, ini menarik. Saya bicara menanggapi Bapak dari Dukcapil tadi. Saya mencatat data penduduk Palas yang Bapak sampaikan tadi di 2023 di 264.000 jiwa. BPS mencatat 257.000. Lebih besar Capil. Apakah ini ada yang salah atau seperti apa? Saya mau sampaikan Bapak dan Ibu, ini nggak ada yang salah Pak. Dua-duanya benar. Karena punya konsep masing-masing. Ya, BPS itu mendata penduduk berdasarkan faktanya dia berada di mana. Walaupun KTP-nya masih KTP luar Padang Lawas, dia tinggal di Padang Lawas, kami cacah sebagai penduduk Padang Lawas. Capil konsepnya beda. Betul Pak ya, bahwa Bapak itu masih mencatat penduduk Padang Lawas yang tinggal sudah pindah di mana-mana, KTP-nya masih di Palas, masih dihitung penduduk Padang Lawas ya Pak? Gitu nggak Pak konsepnya? Selagi belum mengurus surat pindah, selagi belum mengurus surat akta kematian kalau dia meninggal, masih akan terhitung sebagai penduduk Padang Lawas. Nggak ada yang salah Pak. Dua-duanya betul. Jadi nggak perlu diperdebatkan. Mana ini yang benar? Data Capil beda, BPS beda. Gimana katanya mau suatu data? Sebenarnya nggak salah, dua-duanya benar Pak. Contohnya Pak, kalau kita di Bapeda tentu sering minta data jumlah penduduk ke BPS, mau bikin perencanaan, misalnya mau bangun rumah sakit, mau bangun sekolah, ya berapa sih jumlah penduduk kita? Kira-kira yang paling pas pakai data BPS apa pakai data Capil Pak? BPS, betul Pak. Karena berdasarkan penduduk yang faktanya memang benar-benar tinggal pada tahun itu di Kabupaten Padang Lawas. Tapi kalau sudah terkait pilkada, pilpres, pakai data Capil Pak. Jangan pakai data BPS. Kan gitu ya. Makanya saat pilpres kemarin kan berbondong-bondong tuh saudara-saudara kita yang tinggal di luar, mahasiswa-mahasiswa kan kembali ke daerah masing-masing untuk melakukan pemilihan. Karena hak pilihnya ada di daerah di mana dia masih tercatat. Nah itu contohnya Pak. Jadi nggak perlu dipertentangkan. Data Capil lebih besar dari BPS. Ya saya kira logis. Karena semua yang belum mengurus surat-surat pindah itu masih tercatat sebagai penduduk Padang Lawas. Nah seperti itulah contoh kecilnya Pak. Itu dia terkait dengan konsep definisi. Ya, belum. Kembali lagi. Yang kedua terkait metadata. Jadi metadata ini Pak, datanya data Pak. Ya, misalkan jumlah penduduk itu metadatanya apa? Katakan misalnya satuannya apa? Pokoknya apa yang mendeskripsikan data itu. Nah, barangkali di sesi pertemuan berikutnya lah kita bahas mendalam terkait dengan ini. Kemudian interoperabilitas. Nah, ini dia Pak. Jadi kalau dari website BPS Bapak Ibu butuh data, itu bisa langsung diambil dalam bentuk Excel Pak. Bisa langsung dipindahkan ke dalam smartphone dan sebagainya tanpa harus di-entry ulang, tanpa harus di-copy, di-upload ulang. Itulah namanya interoperabilitas. Dan ada namanya kode referensi. Contohnya Pak, kode referensi ini kode kecamatan Sibuhuan, Barumun. Itu ada kodenya kan di Depdagri ya, Pak Kabit ya. Betul. Nah, itu berlaku universal Pak. Nah, seperti itu. Jadi kode-kode seperti itu saya kira ini yang sudah diterapkan ya di Dinas Kesehatan juga. Saya lihat ketika menyebutkan nama kecamatan, kodenya ini sudah mengacu kepada satu rujukan yang baku. Itu tadi kode dari Kemendagri, itu yang maksudnya kode referensi dan atau data induk. Jadi bukan sekedar kita mengumpulkan data, banyak faktor Pak, banyak aspek yang harus terpenuhi untuk data itu dikatakan baik dan layak untuk diakses dan digunakan. Itu Pak ya. Jadi nggak mudah sebenarnya. Lanjut. Nah, jadi di Padang Lawas sudah terbit SK Forum Data sebenarnya. Saya kurang paham apakah SK ini sudah disebar ke OPD ya Pak Asril, atau mungkin bukan Bapak yang nangani ya? Bukan saya bidang data Pak. Pak Widi. Ya Pak Widi. Ya, saya kurang tahu apakah Bapak Ibu sudah menerima surat ini, SK ini. Jadi di sini disebutkan jabatannya Pak. Karena memang berdasarkan pengalaman kami,
ketika yang ditunjuk adalah orang, ketika si pegawai mengalami mutasi, udah hilang itu data. Kita nggak tahu berkoordinasi kemana lagi. Ya, di sini ada disebutkan contoh subkoordinator program dari Dinas Pertanian. Itulah jabatan yang ditunjuk sebagai pengelola data. Kenapa SK ini dikeluarkan? Untuk mempermudah koordinasi pengumpulan data salah satunya, Bapak dan Ibu. Contoh dulu ke Dinas Kesehatan ya, Bu Yanti. Kalau kami minta data, Pak, datanya ada di bidang A, B, C, D. Jadi Bapak datang ke 4 bidangnya. Kan repot Bapak dan Ibu sekalian. Nah, harapannya dengan ada ini, semua data sudah dikompilasi di satu jabatan ini yang mengelola. Siapapun yang butuh data, tinggal minta ke sini. Kalaulah sudah diupload di portal, Pak, udah enak lagi, Pak. Nggak perlu lagi cari-cari operator datanya. Tinggal akses saja portalnya. Seperti itu harapannya, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, mungkin nanti bisa dilihat di sini, ya. Seluruh OPD sudah ditetapkan operator datanya. Harapan kami itu, Pak Kabid, kalau ada pertemuan yang bisa lebih besar lagi menghadirkan seluruh operator ini, untuk kita bisa lakukan pemberian pembinaan kira-kira seperti itu. Nah, portal satu data itu contohnya seperti ini, Bapak dan Ibu. Ini saya ambil dari portal satu datanya Karo yang baru dilaunching 1 minggu yang lalu. Dan namanya Karo Tangguh Satu Data. Ya, kata data kalau disingkat. Nah, itu contoh yang paling atas. Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer, sumber data dari Kominfo. Nah, mereka punya data ini per kecamatan itu kalau bisa dibuka. Ini kebetulan nggak online. Ini saya mau kasih contohnya saja, ya Bapak dan Ibu. Jadi semua OPD nanti datanya di sini Pak nyatu dan terintegrasi dengan portal satu datanya Indonesia. Ketahuan nanti Pak, kabupaten mana yang udah connect, mana yang belum. Lanjut. Nah ini dia. Untuk tingkat kabupaten baru sekitar 48% kabupaten kota yang sudah punya portal satu data. Jadi saya mau sampaikan Pak, kalau di Sumatera Utara, Nias Pak sudah ada portalnya Pak. Kalah kita sama Nias Pak. Nias. Paluta Pak. Saudara kita. Mereka udah punya, namanya Bagas Data. Mereka udah punya portal Pak, kita belum. Nah ini yang sedang kami inisiasi ya dengan teman-teman dari Kominfo. Informasinya ada Bu Ina ya. Karo itu Bu, mereka nggak pakai pihak ketiga bikin portalnya. Langsung programmer dari Kominfo-nya bekerja sama dengan Bapeda. Saya kira kita punya tenaga-tenaga pintar lah di bidang IT. Mungkin bisa kita studi banding nanti ke sana Bu Ina, bagaimana untuk membangun portal itu. Kepala BPS-nya menyampaikan ke saya itu mereka bangun tanpa biaya. Jadi nggak perlu panggil pihak ketiga, programmer, bikinkan, bangunkan, nah nggak perlu. Harapannya mudah-mudahan dalam waktu dekat Palas sudah bisa punya portal satu data ini. Tapi adapun portalnya Bapak dan Ibu, kalau datanya nggak disuplai sama aja Pak, kayak kuburan kosong. Nah itu, jadi kami coba gugah ya dalam kesempatan ini. Lanjut. Oke, sekarang kita mulai masuk ke kemiskinan. Ya, jadi ada Inpres nomor 4 tahun 2022 itu mengamanatkan BPS melakukan pendataan survei ekonomi sosial atau Susenas. Nah ini dia Bapak dan Ibu, di seluruh Indonesia. Jadi seluruh kabupaten kota itu melaksanakan yang namanya survei sosial ekonomi nasional. Apa saja yang ditanyakan di situ? Ratusan pertanyaan Pak. Makanya satu rumah tangga bisa 3-4 jam itu kami tahan satu hari itu untuk didata. Mulai dari identitas rumah tangganya, nama ART, pendidikan, kesehatan, disabilitas, bumbu yang dia makan, garamnya Pak seminggu terakhir berapa habis. Sampai sedetil itu Pak. Makan bakso berapa, jajanan anak-anak semua didata. Sewa rumahnya diperkirakan berapa, beli gas berapa, ada beli minyak nggak, ada beli oli nggak, kalau ada kendaraan, bayar pajaknya berapa, menerima bantuan apa tidak. Sedetil itu Pak, 3-4 jam. Untuk 580 rumah tangga yang kami data di bulan Maret kemarin untuk Kabupaten Padang Lawas. Nah mungkin Bapak Ibu bertanya, ya. Oke, sebelum ke situ saya lanjut dulu. Dari data Susenas ini bisa menghasilkan 3 dari 11 sasaran makro pembangunan dihitung menggunakan data Susenas. Contoh kemiskinan Pak Asril, Gini rasio, indeks pembangunan manusia. Ini yang sering disebut-sebut Pak PJ Bupati nih, IPM. Ini semua turunan dari Susenas Pak.
Bahkan ada sampai 43 dari 114 indikator TPB Indonesia dihasilkan oleh BPS. Jadi banyak sekali Pak turunan dari Susenas ini. Ya. Termasuk tadi kemiskinan. Yang disebut Pak Asril, kemiskinan Padang Lawas 2023 7,89%. Kalau dikalikan penduduknya sekian tadi, berapa rumah tangga, berapa jiwa penduduk miskin kita. Itu ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi apa namanya? Yang saya mau katakan di sini, BPS itu menghasilkan indikator makro, Pak. Makro ekonomi ya, makro kondisi makro lah. Artinya kita memotret itu dari atas, Pak. Kalau kami bisa menyatakan tadi 7,89% kemiskinan Padang Lawas, tapi jangan coba Bapak tanya, tunjukkan orangnya Pak, by name, by address. BPS nggak bisa jawab itu Pak. Itu ya Pak Asril. Itu yang sering dipertanyakan Pak. BPS bisa menghitung angka kemiskinan, kok tidak bisa menunjukkan orang-orangnya di mana? Karena Pak, data ini dihasilkan dari survei yang 580 rumah tangga tadi Pak. Tersebar di seluruh kecamatan dan tidak di semua desa. Sudah dihitung secara teknik statistik yang berlaku secara internasional. Kalau kemarin Pak Kadis kritis Bu Ijah, saya nggak yakin kok cuman dari 580 rumah tangga bisa dapat angka kemiskinan Padang Lawas sekian, yang 60.000 sekian rumah tangga, kan itu hanya sekian persen. Tetapi secara teknik statistik itu bisa Pak. Saya contohkan tadi terkait dengan quick count tadi, cuman 3.000 TPS yang didata dari ratusan ribu TPS bisa mengestimasi keadaan yang mendekati yang sebenarnya. Nah itu dia Pak. Jadi ini sudah diakui secara internasional. Kenapa Padang Lawas itu hanya 580 rumah tangga yang didata bisa menghasilkan angka kemiskinan. Nah itu Pak. Jadi BPS bisa menghasilkan angka secara makro. Tapi jangan ditanya yang mana orang miskinnya. Terus dari mana datanya Pak? Ya itu tadi Pak, dari data-data yang bersifat global tadi. Contohnya ada dari DTKS. Dari situ kita dapat orang-orangnya by name by address Pak. P3KE, Reksosek yang saya sebutkan tadi. Karena semuanya disensus. Dari situlah nanti sumbernya. Artinya, angka kemiskinan yang didapat dari Susenas ini adalah gambaran secara makro bahwa masih ada sekitar 7,89% penduduk kita yang masuk kategori miskin. BPS konsepnya itu berdasarkan menghitung kemiskinan berdasarkan konsep kebutuhan dasar. Artinya, didekati dari pertanyaan berapa biaya yang dikeluarkan untuk pengeluaran baik makanan dan minuman sehari-hari Bapak dan Ibu sekalian. Nah itu dia, sehingga nanti didapatkan yang namanya garis kemiskinan. Jadi kalau secara internasional itu Pak, untuk seorang manusia bisa hidup layak, itu dibutuhkan minimal 2100 kilokalori dari sisi makanan. Nah itu kok bisa dikonversi, berarti untuk mendapatkan 2100 kilokalori ini dia harus makan beras sekian, harus makan ikan sekian, daging, protein dan sebagainya. Nah itu dihitung di dalam survei Susenas tadi. Nah kemudian ada yang namanya garis kemiskinan. Ya, garis kemiskinan ini dibagi dua, ada yang makanan dan bukan makanan. Artinya kita mungkin makanan cukup Pak, tapi kalau nggak pakai baju apa ya bisa bertahan hidup. Kalau nggak ada rumah apa ya bisa bertahan hidup. Jadi harus dihitung makanan dan non makanan. Dan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan Pak. Per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Untuk lebih jelasnya kita lanjut. Oke, ini lanjut saja. Ya, penduduk miskin Kabupaten Padang Lawas kita bisa melihat trennya di sini dari 2018 ke 2023 ada tren menaik dan sekarang ini trennya menuju penurunan ya, Bapak dan Ibu sekalian. Lanjut saja. Nah, ini dia garis kemiskinan. Itu yang grafik kanan atas, Pak. Itu adalah garis kemiskinan namanya, ya. Kalau tahun 2023 itu berada di angka 449.000 Pak. Jadi kalau kita ini ada yang pengeluarannya di bawah 449.000 per orang per bulan, barulah dia dikategorikan penduduk miskin menurut BPS. Nah bisa Bapak Ibu bayangkan kita yang pegawai ini kira-kira pengeluaran per kapita per orang per bulannya berapa itu Pak? Bapak-bapak yang merokok, sebungkus rokok saja sehari sudah berapa?
Ya. Jadi kalau 449.000 ini kalau kami coba bagikan itu sekitar 15-16.000 lah pengeluarannya per hari, Pak. Per orang. Kita sekali makan aja mungkin sudah 20.000, Pak. Berarti kita sudah otomatis di luar penduduk miskin. Jadi BPS menghitungnya gitu, Pak. Ada garisnya yang ditetapkan dan itu beda-beda tiap kabupaten kota. Padang Lawas di tahun 2023 sekitar 450.000 lah per orang. Jadi kalau ada satu keluarga bapak ibu 2 anak berarti kali 4, Pak. Sekitar 1,8 juta. Kalau pengeluarannya sekitar 1,8 juta, di bawah itu dia masuk miskin. Tapi kalau sudah di atas itu dia sudah tidak masuk kategori miskin. Tidak miskin bukan berarti kaya ya Bapak dan Ibu. Di atas garis kemiskinan kan masih rentan juga itu kan, Pak. Adalah misalnya yang pengeluarannya 451.000 sebulan. Dia kan nggak masuk lagi, udah di bawah garis. Tapi ada kejadian sedikit saja yang mengganggu, dia bisa terjun menjadi masyarakat miskin. Nah itu dia. Jadi BPS menghitungnya gitu, Pak, supaya kita sama-sama paham ada yang namanya garis kemiskinan. Jadi yang di bawahnya itu masuk sebagai penduduk miskin. Ya, nah, inilah dia. Oke, mungkin keparahan dan kedalaman nanti saja. Lanjut. Kalau dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara, itu yang warna kuning Bapak dan Ibu, angka kemiskinan di kita itu termasuk bagus sebenarnya, Pak. Artinya apa ya? Termasuk rendah. Ya, di tahun 2023 kita itu berada di posisi keberapa itu Bu Dora? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ke 23 barangkali ya. Posisi ke-23. Dan kalau dilihat di wilayah Tabaksel, itu yang hijau-hijau, Pak. Tabaksel kan ada 5. Madinah, Sidempuan, Tapsel, Palas, Paluta. Kita berada di tengah. Ada di bawah kita, Tapsel dan Padang Sidempuan yang kemiskinannya masih lebih rendah dari kita. Sementara yang di atas kita ada Madinah dan Paluta. Bahkan angka kemiskinan kita itu masih di bawah angka kemiskinan Sumatera Utara dan nasional, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, artinya kemiskinan kita termasuk rendah sebenarnya. Next. Nah ini dia perbandingan Padang Lawas, Sumatera Utara dan Indonesia. Padang Lawas yang hijau, Pak, di bawah kan. Yang biru itu Indonesia, yang kuning itu adalah Sumatera Utara. Seperti itu, Pak, trennya. Jadi kita sebenarnya angka kemiskinan kita itu cukup bagus lah bisa dikatakan, walaupun memang masih butuh perjuangan untuk mengentaskannya. Lanjut. Nah ini jika tingkat kemiskinan menurut Tabaksel. Nah, kalau kita ini yang orange itu Bapak dan Ibu. Ya. Jadi di bawah kita itu masih ada Tapsel dan di atas kita ya, Tapsel dan Padang Sidempuan. Oh, Madinah. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Oke, lanjut saja Bu Dora. Nanti kita waktunya terlalu panjang di sini. Nah, ini terkait dengan Gini rasio. Gini rasio itu adalah ketimpangan Bapak dan Ibu, ketimpangan pendapatan ya. Perbedaan antara masyarakat ekonomi atas dengan ekonomi bawah, itu dia. Jadi dari sisi ketimpangan pun ini yang Pak Acil tanyakan kemarin ya di Musrenbang ya, kita termasuk bagus sebenarnya. Tapi apakah faktanya seperti itu? Nah ini yang perlu dipelajari lebih dalam sebenarnya, Pak. Ya, nggak terlalu timpang, itu maksudnya, Pak. Jadi ketimpangan itu antara 0 dan 1. Kalau makin mendekati 1 itu makin timpang. Makin mendekati 0 itu makin harusnya sih kesejahteraannya makin lebih baik. Tetapi apakah faktanya seperti itu? Itu perlu didalami lebih dalam, Pak. Ya, jangan-jangan masyarakat ekonomi tinggi kita ini mengerem pengeluarannya karena kita tahu sendiri di Padang Lawas ini apa ya? Untuk membelanjakan pendapatan kita itu kurang kan, Pak. Tempat-tempat kita untuk membelanja, katakanlah contohnya di sini nggak ada KFC. Contoh kecilnya saja, Pak, nggak ada bioskop, tempat hiburan kurang. Jadi ya uang itu ya ditabung saja. Kalaupun mau menikmati, keluar jadinya. Pergi ke Sidempuan atau pergi ke Pekanbaru, kan seperti itu, Pak. Jadi saya kira ada hal-hal seperti ini masih harus dipelajari lebih dalam. Artinya belum tentu sebagus itu sebenarnya kita, ya, ketimpangannya seperti itu. Oke, lanjut. Nah ini dia terkait kemiskinan ekstrim. Jadi Bapak dan Ibu, kemiskinan ekstrim angkanya kalau Bapak Ibu pernah dengar angkanya itu juga hasil dari Susenas. Saya pastikan Pak itu dari Susenas.
Nah, di tahun 2022 BPS merilis, Bapak dan Ibu sekalian, angka kemiskinan ekstrim Padang Lawas itu di 0,46. Itu yang disampaikan Pak Asril tadi ya, 0,46%. 2021 tadi 2,03 ya Pak ya? 0,03. Nah, kemudian di 2023 naik. Sebenarnya Pak, ini kami tidak rilis datanya. Nah, kenapa? Kok enak kali BPS, angkanya nggak bagus nggak dirilis, angkanya bagus dirilis. Bukan seperti itu Pak. Saya mau coba arahkan, saya tadi sampaikan 580 sampel kita. Kasus kemiskinan ekstrim ini adalah kasus yang jarang Pak didapati. Bisa-bisa malah nggak dapat. Dari 580 itu, kalau nggak ada yang masuk ekstrim, maka bisa jadi 0 Pak angka kemiskinan ekstrim kita. Tapi apakah seperti itu? Saya kira kita nggak terburu-buru untuk menyimpulkan seperti itu. Bisa jadi ini karena memang sampel kami yang kurang banyak. Kan gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga ada namanya di BPS itu RSE ya Bu Dora ya. Apa? Kepanjangannya? Relative Standard Error. Jadi kami setiap merilis angka, kami sertakan juga Pak. Standar error, relatif standar errornya, tingkat kepercayaan yang bisa dipercayai atas data yang kami rilis. Di tahun 2023 itu angka RSE-nya itu Pak, Bapak dan Ibu sekalian di atas 25%. Sehingga itu tidak layak rilis. Takutnya kalau kami rilis nanti bisa salah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Meskipun tadi saya nggak tahu gimana ceritanya, Kementerian PMK yang merilis angkanya. Ada Pak. Ada kan Pak? Iya. Ini pun sesuatu yang aneh sebenarnya Bapak dan Ibu. Nggak ada kejadian apa-apa. Contohnya seperti ini ya. 2021 oke lah barangkali pasca dari COVID ya. Sehingga angka kemiskinan ekstrim kita juga sampai di angka 2%. 2022 setahun kemudian menurun 0,46%. 2023 meningkat. Nah ini secara statistik sebenarnya kalau tidak ada suatu kasus yang bisa diterima akal, ini nggak logis Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kami khawatir ini kalau disampaikan, dikutip, itu bisa menjadi sebuah kejadian yang tidak baik seperti itu, sehingga data terakhir yang kami rilis itu adalah di angka 2022. Jadi bukan berarti kalau angkanya baik kami rilis, kalau tidak baik nggak kami rilis Pak. Tetapi ini bentuk pertanggungjawaban kami bahwa secara statistik bahwa angka ini tidak cukup mewakili untuk menggambarkan populasi, sehingga kami tidak rilis angkanya. Nah kembali Pak, kalaulah kita mengacu ke 2022, 0,46% penduduk miskin ekstrim Padang Lawas. Konsepnya apa sih? Saya coba-coba googling tadi, menurut konsep Bank Dunia, itu pengeluaran per hari per kapitanya itu di bawah 1,9 dolar P3. Artinya sekitar 10.000 Pak sehari. Kalau tadi yang kemiskinan kan 15.000 ke 16.000. Kalau yang ekstrim, dia 10.000 ke bawah. Di bawahnya itu, dia masuk miskin ekstrim. Dan ini sebenarnya termasuk kasus yang jarang. Ya, kasus yang jarang Pak, tapi angkanya masih ada dan faktanya di masyarakat kita masih ada itu ya. Jadi itu dia terkait dengan kemiskinan ekstrim, kami juga punya datanya. Tapi kembali Pak, jangan ditanya mana orang-orangnya Pak, biar kami kasih bantuan, kata Bapak dari kantor pos. Nggak bisa kami jawab itu Pak, karena sumber datanya berasal dari survei. Terus dari mana? Ya tadi itu Pak, data P3KE, data DTKS. Nah cilakanya Pak, data-data ini banyak versi tadi ya Pak Asril ya. Ada 2022, ada 2023, ya. Udah diupdate, terus jadi data tahun berapa versinya? Ini macam-macam dan ini mungkin menjadi tantangan kita bersama Pak. Kalau BPS ditanya, kami juga nggak bisa jawab Pak, karena ini adalah keputusan dari pemerintah pusat. Mau pakai data yang mana? Tapi saya kira, kalaupun mau diputuskan, maka harus seragam Pak. Saya kira nggak bisa dinas sosial jalan pakai DTKS, dinas kesehatan pakai P3KE dan yang lain sebagainya. Nanti itu hasilnya nggak akan bisa dibandingkan. Nah ini saja sudah kita alami kan Pak. Ada dia masuk di DTKS, nggak masuk di P3KE atau sebaliknya. Nah ini kan carut marut data ini Pak sebenarnya. Kata Pak kantor pos tadi juga. Kalau ditanya hati nuraninya, nggak mungkin lah saya kasih beras ini, ada PNS. Saudara-saudara kita yang sudah bisa naik haji, tentu ekonominya dari ekonomi bagus kan sebenarnya.
Nah, saya nggak tahu apakah mereka masih menerima atau tidak. Tapi kalau masih juga ya Pak, itu dia tantangan di kita lagi. Ya itu dia Pak, itulah tantangan pengelolaan data di kita Pak. Datanya ada nih Pak, bukan nggak ada, tapi banyak versinya dan tidak diupdate. Jadi ada pun datanya di satu titik, kalau nggak diupdate Pak, udah basi nanti tuh Pak. Nah saya kira kita tunggu bersama lah data Rexosec ini seperti apa. Kalau kemarin janji pemerintah itu akan menjadi dasar setiap ada kebijakan pemberian bantuan Pak. Jadi mungkin mohon maaf data DTKS, D3KI-nya dihentikan, diganti dengan Rexosec. Nah, ya harapannya seperti itu. Itulah harapan pemerintah. Tapi sampai sekarang belum Pak, belum juga keluar. Ini sudah 2024, sudah mau semester 2 kita. Janjinya semester 2 2023 Pak. Tapi sampai sekarang belum. Kita cuma diminta user untuk mengakses datanya. Nah, itu pun nanti Pak, kalau datanya sudah kita dapatkan, itu bisa kita olah. Nah, itu bisa dimanfaatkan Pak untuk tadi sebagai target pensasaran. Seperti tadi ya banyak tagging-tagging di setiap OPD ya, dari pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Itu bisa digunakan Pak. Misalnya teman-teman dari Dinas Kesehatan ada bantuan untuk kaum disabilitas. Itu di Rexosec saya mau sampaikan, itu lengkap kami data Bapak dan Ibu sekalian. Lengkap dengan penyakitnya ya Bu Dora ya. Terkait dengan jenis disabilitasnya juga itu ada kami data. Nah data ini kalau dibiarkan terus Pak nggak diupdate, cilaka juga Pak Kabid. Nah yang saya dengar beban update datanya nanti akan dibebankan ke pemerintah daerah. Nah inilah yang belum kita tahu. Kita tunggu sama-sama lah Pak. Artinya ada data tentu harus dipelihara juga datanya, diupdate, dan terus diupdate. Oke, ini dia. Jadi kalau ke fenomena sosial ekonomi di Padang Lawas, bisa kita lihat di sini Bapak dan Ibu, di tahun 2023 kondisi ekonomi terus membaik, ya pasca COVID. Bisa ditandai dengan penurunan tingkat pengangguran. Ada erat kaitannya juga ya Bapak dan Ibu. Ini mungkin sebagai pemahaman saja buat kita. Dari 2022 ke 2023 ada penurunan angka pengangguran. Pertumbuhan ekonomi kita nomor tinggi, kedua tertinggi di Sumatera Utara Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sebenarnya potensi Padang Lawas itu cukup kuat ya, karena ditopang dari, tapi masih ditopang oleh sektor pertanian Pak. Sebagaimana kita tahu dari sektor perkebunan sawit. Inilah andalan ekonomi kita Pak. Pabrik-pabrik besar, kebun-kebun besar yang ada di Padang Lawas itulah yang menopang perekonomian kita. Tapi kalau ditanya apakah dinikmati oleh masyarakat Padang Lawas, belum tentu Pak. Perusahaan-perusahaan besar itu yang punya orang mana Pak? Orang luar Padang Lawas. Jadi apa yang kita nikmati? Paling dari sisi upah tenaga kerja, ya, kemudian faktor-faktor apalah yang terimbas dengan adanya itu, barangkali di industri pengolahannya. Nah itu Pak. Jadi oke, perekonomian kita boleh tumbuh tertinggi kedua se-Sumatera Utara, tapi kalau pertanyaannya sudah bisa dinikmati oleh seluruh, saya kira nggak secepat itu kita menyimpulkan. Kita harus hati-hati karena harus kita lihat dulu strukturnya. Kecuali tadi Pak, kalau perkebunan sawit itu didukung oleh perkebunan rakyat Padang Lawas, nah itu akan kuat sekali kita itu Pak Asril. Nah itu dia ya. Ini mungkin sedikit pencerahan saja. Belum daya beli tadi? Ya daya beli juga cukup baik karena harga sawit bagus. Hasilnya bagus, tentu ekonomi juga berputar, akan dinikmati oleh masyarakat di sekitar Padang Lawas juga. Tapi perlu hati-hati nih Bapak dan Ibu. Apa hati-hatinya? Coba kalau harga sawit anjlok, wah habis kita Pak. Nggak ada penopang lagi. Karena sawit lah produk utama kita. Kita harus mikirkan nih barangkali sektor-sektor lain yang bisa. Tapi saya kira nggak ada yang bisa tiba-tiba muncul tahun ini langsung tumbuh maksimal, nggak bisa. Kemarin sektor pariwisata mulai digenjot Pak Bupati. Saya kira oke, cukup baik, tapi share-nya itu masih sangat kecil Bapak dan Ibu sekalian. Ini migas kan sudah mulai nih Pak. Nah, kita belum bisa, kebetulan belum bisa dapat datanya. Nah, itu nanti akan coba kita dirilis tahun berikutnya mungkin. Next, ya penutup ini Bapak dan Ibu. Tingkat kemiskinan Maret 2023 mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Ya, ini menunjukkan arah yang lebih baik menurut kondisi sebelum pandemi.
Artinya ketimpangannya juga mengalami penurunan. Program pengentasan kemiskinan tidak hanya berfokus untuk mengurangi angka kemiskinan, namun juga memperkecil jarak dan keparahan. Ini yang saya tadi nggak sempat singgung ya, mungkin di sesi berikutnya Bapak dan Ibu. Jadi nggak semata-mata angka kemiskinan itu yang perlu kita turunkan, Pak. Ada lagi yang namanya keparahan dan kedalaman kemiskinan. Saya simpan saja di pertemuan berikutnya ya Pak. Lebih menarik lagi nanti sebenarnya. Kemudian mengingat perkebunan Padang Lawas masih bertumbuh pada lapangan usaha pertanian, maka peningkatan nilai tambah pada produk ini menjadi opsi untuk peningkatan pendapatan dan lapangan kerja. Ini pertanyaan Pak Asri juga nih kemarin. Bagaimana kalau kita mau meningkatkan? Ya kita harus realistis. Sektor inilah yang kita genjot sekarang, yang prioritas utama Pak, pertanian ini. Bagaimana supaya bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak, seperti itu. Karena inilah yang paling banyak share-nya, di atas 51% Pak. Perekonomian kita ditopang dari sektor pertanian, kelapa sawit khususnya. Padi, yang saya tahu dulu kita swasembada, penghasil padi di Sumatera Utara, sekarang kita sudah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri saja kita nggak sanggup sekarang Pak. Nah kalau bicara masalah beras, nah ini lebih menarik lagi nanti. Tapi saya kira sesinya nanti di lain waktu saja. Lanjut. Nah ini dia, perjuangan belum berakhir Pak. Kita diberi target kemiskinan ekstrim 0% 2024 ya Pak Asril ya. 2024 apa 2024 ya? Oke. Kalau stunting 14%. Nah ini kan stunting kita sudah luar biasa ya penurunannya. Artinya dari 32% ke 17% itu luar biasa sekali. Saya katakan luar biasa. Secara statistik itu sebenarnya masuk sedikit apa ya? Kalau bisa sedikit dipertanyakan sebenarnya Pak. Tapi ya kok bisa sejauh itu, sedrastis itu? Nah, tapi kita nggak tahu. Banyak faktor sebenarnya kalau mau diteliti lebih dalam. Tapi ya saya kira kita harus apresiasi ya perjuangan teman-teman di tim penurunan stunting ya. Nah itu dia Bapak dan Ibu. Lanjut, ada lagi sedikit ini dia tadi. Sekarang BPS sedang melakukan pendataan PODES Pak, potensi desa. Kata sederhananya sensus desa. Semua desa sekarang sedang kami data dari tanggal 2 sampai 31 Mei. Mohon bantuan juga dari Bapak dan Ibu karena data-datanya tidak hanya dari kantor desa tapi dari OPD Bapak Ibu juga. Ya. Ada Bapak Ibu dari Pemdes ada? Bapak. Ya kemarin saya ketemu Bu Kabid Kelembagaan. Nah, cuman waktunya belum klop kapan kita bisa ketemu. Sebenarnya kami sudah berkali-kali pengen datang karena ada data yang kami butuhkan, Pak. Apalagi Pemdes ini kan erat kaitannya dengan pemerintahan desa ya Pak ya. Jadi mohon nanti kami bisa diterima ya Pak Bapak ya. Ya, dan dinas-dinas lain saya kira. Dinas apa lagi kira-kira Bu Doros? Capil. Dukcapil juga Pak. Ada data yang kami butuhkan nih. Suratnya udah masuk. Tapi belum dibalas barangkali. Mohon izin Pak. Nanti boleh ditindaklanjuti ya terkait jumlah penduduk per desa barangkali dan data-data lainnya. Demikian juga dengan OPD mana lagi? Pendidikan. Jumlah sekolah, adanya di desa mana saja. Ada Ibu dari pendidikan? Bapak. Itu Pak ya. Mohon kerjasamanya nanti. Jadi ini sebenarnya sangat penting Pak dan sedang ditunggu-tunggu nih datanya Pak. Terutama di teman-teman di Bapeda barangkali nanti. Saya sudah sampaikan ke Pak PJ juga. Waduh, ini bagus sekali katanya. Kapan bisa rilis datanya? Secepatnya Pak. Saya sampaikan. Artinya beliau sangat menunggu juga ini untuk sebagai dasar untuk perencanaan ke depannya. Ya, jadi yang kami sensus itu Pak, kepala-kepala desa nanti. Setiap kantor desa kami data, setiap kantor camat dan kantor bupati nanti mungkin diwakili oleh Pak Sekda ya untuk pendataannya. Oke, lanjut. Nah ini dia apa ini? Ini dia surat dukungan dari Bapak PJ. Artinya kita juga berjalan tentu nggak bisa lepas dari dukungan pemerintah daerah Pak. Karena BPS itu kan lembaga vertikal, jadi tetap kita harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Lanjut, nah ini yang saya katakan tadi, setiap kantor BPS punya website Pak. Bapak Ibu mungkin boleh catat atau nanti mungkin bahan paparannya boleh kita share ke peserta rapat, yaitu di padanglawaskap.bps.go.id. Semua data-data dasar yang saya sebutkan tadi Pak, semua buku-buku yang kami terbitkan, Bapak Ibu bisa akses di sini secara gratis. padanglawaskap.bps.go.id.
Nah itu Pak, tiap BPS kabupaten, tiap BPS provinsi, bahkan BPS pusat semua punya website yang seragam dia bentuknya Pak. Nah tapi mungkin kurang familiar kita kalau mau cari data di sini. Sehingga lanjut, kami juga ada bikin Pak, yang tadi saya katakan portal. Jadi kalau ini Pak masih portal-portalan Pak, tapi berbasis Google lah yang gratis. Karena tadi kan kita nggak punya anggaran untuk bikin portal sendiri. Tapi saya kira ini bisa Bapak dan Ibu akses nanti. Itu ada alamatnya s.bps.go.id/portal kolak panas. Disinilah Bapak dan Ibu harapan kami data-data sektoral Bapak dan Ibu nanti bisa dimasukkan. Sayangnya kami nggak bisa tampilkan ya. Kalau kita buka data kesehatan itu udah banyak tabel-tabelnya Pak. Sudah ada grafik-grafiknya. Ya, masih ada sekitar 6 OPD baru yang sudah kami bina dan belum semua juga ada masuk datanya. Rencananya hari ini teman dari Dinas Sosial akan datang ke kantor untuk bisa kami berikan panduan lah untuk mengisi data di portal ini. Jadi kalau Bapak dari Bapeda juga butuh data series Pak di sini Pak. Beda dengan di website. Jadi kalau Bapak ambil data strategis BPS, misalnya jumlah penduduk, itu seriesnya panjang Pak. Dari tahun ke tahun, pertumbuhannya seperti apa, jenis kelamin, piramida, dan lain sebagainya, itu kami tampilkan di sini. Ya, itu dia. Lanjut. Nah, ini dia buku-buku yang kami hasilkan setiap tahun, ada padang lawas dalam angka. Bapak Ibu bisa akses di website tadi, bisa diunduh secara gratis, karena tahun ini kami tidak diperkenankan mencetak, Pak. Jadi hanya silakan diakses lewat website saja. Kemudian yang terakhir, juga bisa melalui aplikasi di Android dan di iPhone. Ada namanya, masukkan aja Pak, All Stats. Kalau Bapak udah install ini, maka seluruh data BPS se-Indonesia sudah di genggaman Bapak dan Ibu. Tinggal pilih nanti wilayahnya. Padang lawas, maka semua datang pada lawas lah yang terbuka. Bisa pindah-pindah antar kabupaten provinsi se-Indonesia Pak. Boleh diinstal Pak nanti ya. Lanjut. Nah ini dia, sekarang BPS sedang membangun zona integritas Bapak dan Ibu. Kami sedang berjuang menuju predikat WBK. Mohon doa dan dukungan Bapak Ibu sekalian. Yang mau saya sampaikan di sini, petugas-petugas kami di lapangan Pak, itu sudah tidak diperkenankan meminta materi dari responden. Jadi kalau ada nanti yang penyelewengan yang Bapak Ibu tahu bisa dilaporkan di sini Pak. Ada whistleblowing system ya. Bisa dilaporkan ke kami. Jadi ini sebagai komitmen kami untuk menjaga integritas kami. Lanjut. Oke, saya kira sekian Pak Asril, beberapa materi mungkin yang bisa kami sampaikan. Kalau memang masih ada waktu untuk diskusi, kami siap untuk kita berdiskusi lebih lanjut. Saya kira itu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas informasinya Pak kepada kami semua, termasuk yang di OPD ini. Memang betul Pak, untuk yang 2023 ini kalau saya lihat angka kemiskinan itu di angka bintang 2 itu perhitungan data oleh Satgas Data P3K perhitungan mereka Pak di 2022 itu perhitungan dari BPS Pak. Iya. Ada mungkin yang mau ditanyakan Pak, Bapak Ibu, kalau sudah pas, karena jam 12. Bu Ijah. Singkat saja Bu ya. Singkat saja Pak, terima kasih kesempatannya, bukan pertanyaan tapi pada penegasan terkait dengan kemiskinan pada lawas. Ini berkaitan antara BPS, Dukcapil, kemudian Dinas Sosial. Kalau kita lihat dari data-data masing-masing, OPD ini sungguh sangat berbanding terbalik. Ya, BPS dengan penelitiannya dan sudah dirilis bahwasanya padang lawas berada di angka 7,89% untuk tahun 2023. Tentu yang diakui negara adalah BPS sebagai pemilik stempel yang paling diakui kalau secara nasional. Tetapi ini mungkin berbeda. Tentunya kami sangat berharap Reksosek 2022 yang lalu, salah satunya saya juga sebagai sampel, di dalamnya juga yang ditanya jawab sangat banyak sekali. Dari pertanyaan-pertanyaan itu sangat bagus sekali sebenarnya Pak. Dari situ saja kita sudah bisa melihat masalah kita yang miskin layak kita, jadi layak itu di mana.
Kami berharap sekali dijembatani dari Bapeda untuk segera mendapatkan data ini agar kita tepis data-data yang memang di dalamnya mengandung unsur-unsur politik. Satu contoh, seperti kita lihat tadi, kami sendiri Bapak, di TKS kami itu kalau saya bilang itu data lama yang ditambah dengan yang baru. Kondisi apakah dia masih hidup atau tidak itu belum diverifikasi. Kemudian apakah dia itu sudah keluar dari kriteria yang katakan DTKS itu belum bisa diverifikasi kandidasi. Salah satu contohnya adalah yang harusnya kembali itu adalah perangkat desa. Ternyata perangkat desa di Kabupaten Banyuwangi masih banyak sebagai DTKS. Kenapa belum ada update? Kami tidak tahu desa-desa mana saja yang berubah sehingga kami tidak bisa mengupdate kembali. Tentunya ini perlu kerjasama yang sangat solid antara OPD terkait dengan data-data kemiskinan di Banyuwangi. Mungkin itu saja Pak Azul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi Bu ya. Jadi terkait dengan data Excelsior kita proses untuk meminta Ibu ke Kementerian Bappenas ya. Ternyata data itu sebetulnya sudah diserahkan dari BPS ke Bappenas. Jadi kita yang harus meminta. Terus yang kedua terkait data memang data-data kemarin terkesan politis ya Bu ya. Karena berkaitan dengan BPS. Terkait dengan data nanti simpang siur data ini nanti kayaknya nanti ada pertemuan selanjutnya coba kita susun nanti perencanaannya karena ini ya kita anggap aja ini seperti kau aja lah ya kick-off meetingnya aja mungkin ya. Jadi awalnya nanti kita akan adakan coba pertemuan selanjutnya lebih intens mungkin terkait dengan data ini gitu kan, terkait dengan data ini apalagi terkait dengan verifikasinya, validasinya. Jadi kalau dari ini Pak, kalau memang betul Pak 2023 saya dengar sebetulnya semester 2 rekrutasi ini dipakai Pak. Makanya saya kaget juga 2023 akhir datang data P3K ini. Kaget juga kan itu nggak tahu Pak sebetulnya Pak, tiba-tiba ada informasi harus minta. Jadi data ini pun coba nanti kita kalau P3K nanti coba kita susun nanti skemanya untuk verifikasinya karena nanti teknisnya ini nanti harus melibatkan termasuk dari orang Andre nanti juga angka desa harus ada BA terus nanti sebetulnya kalau saya lihat ini sebetulnya pijakan yang dikasih oleh pusat untuk kita untuk nanti harus di-SK-kan juga nanti sama kepala daerah. Tinggal lagi kan sekarang masalahnya gini, nanti kalau Bapeda atau Pemdes jalan sendiri sudah P3K UKP tidak kayak tadi nggak masuk ke PPKM juga susahnya. Jadi nanti lah kita ada di call-nya sendiri untuk data teknisnya. Nanti itu ya Bu ya ya. Atau kita tutup. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di ruang Bapeda ini terkait dengan pembahasan kebiasaan ekstrim dan juga ada pembahasan terkait dengan forum satu data. Memang betul Pak, kalau forum satu data ini saya lihat saya buka portal kabupaten dan ada Pak. Kalau ada lagi kita mintanya Pak. Kalau maksudnya apa nggak simpang siur juga datanya.